kami dari kelompok 37 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berupa codingan. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya mulai dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evan Zalapili. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Gandara. Saya Injek Sitorus. Saya Muhammad Didi Wasilgowo. Saya Nila Masya. Komentar awal. Pada baris pertama sampai ketiga ada komentar yang menjelaskan deskripsi singkat program kasir. Isinya adalah aturan dasar, NIM tetap, input mahasiswa teknik elektro menggunakan Y atau T, metode pembayaran H, T atau C, dan pembelian dihentikan dengan mengetik S. Line 4 sampai 5, import library. Pada baris ini program mengimpor dua modul penting. Modul datetime digunakan untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini, sementara modul SIS dipakai untuk menghentikan jalannya program jika terjadi kesalahan. Line ke-8 sampai 20, fungsi utilitas. Di bagian ini terdapat beberapa fungsi bantu. Fungsi rupiah berfungsi mengubah angka menjadi format mata uang rupiah. Misalnya 15.000 ditulis sebagai Rp 15.000. Fungsi POSIN dipakai untuk mengecek apakah input adalah angka bulat positif agar jumlah barang yang dimasukkan valid. Fungsi hari ID akan memberikan nama hari sekarang dalam bahasa Indonesia mulai dari Senin hingga Minggu. Fungsi is birthday digunakan untuk mengecek apakah tanggal lahir yang dimasukkan sama dengan tanggal dan bulan hari ini. Jika iya, berarti pembeli sedang berulang tahun dan bisa mendapatkan diskon khusus. Line 23 sampai 50 berisi data produk atau price list. Bagian ini menyimpan daftar produk dalam bentuk teks panjang seperti tabel. Setiap baris berisi kode produk, nama barang, kategori, dan harga. Contohnya, kode food 001 untuk beras 1 kg dengan harga Rp15.000. Produk dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti makanan, minuman, snack, alat tulis, obat, perlengkapan mandi, hingga komponen elektronik. Setelah daftar dibuat, program memprosesnya ke dalam dictionary bernama prod. Dengan struktur ini, setiap produk bisa dipanggil lewat kode barang. Misalnya, jika kita memanggil food 001, program akan menampilkan informasi nama, kategori, dan harga beras. Jadi ringkasannya, line 1 sampai 50 berisi komentar penjelasan awal, import library, fungsi-fungsi bantu, serta data produk yang sudah diproses agar mudah dipakai dalam program kasir. Oke, di sini saya akan melanjutkan program pembuatan mesin kasir pada line ke-51 dan 56. Di sini pada line ini ditentukan nilai persentase diskon, yaitu diskon harian 10%, diskon khusus untuk teknik elektro itu 5%, dan diskon ulang tahun 5%. Nah, nilai ini juga bisa dapat diubah sesuai kebutuhan, misalnya 0% jika tidak ingin ada diskon ulang tahun. Sini saya akan menyelesaikan dulu line 51 sampai 56. Nanti saya akan lanjutkan untuk line berikutnya. Nah, di sini sudah selesai dari line sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan dan 59 sampai 65 ini berisi tentang mapping diskon harian. Nah, di sini ada dictionary bernama Daily Map. Isinya adalah aturan kategori yang mendapatkan diskon pada hari tertentu. Contohnya, hari Senin berlaku kategori makanan, hari Selasa itu untuk minuman, Rabu untuk alat tulis, Kamis untuk perlengkapan mandi, Jumat untuk obat-obatan, dan Sabtu untuk snack. Sementara itu, hari Minggu tidak ada diskon sama sekali. Di sini nanti bisa dapat kita lihat ada pembagian diskon sesuai harinya yang dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis benda yang dijual.
Nah, di sini pada line ini berisi mendefinisikan 3 paket bundle. Yang pertama itu yang pertama ada bundle A, yaitu kombinasi snack dengan alat tulis dengan diskon 15%. Nah, nanti dapat kita kelompokkan menjadi 3 bundle. Yang kedua adalah bundle B, yaitu disebut hemat makan, terdiri dari nasi kotak, lauk, ayam, dan air mineral dengan diskon 10%. Yang ketiga nanti ada bundle C, yaitu adalah kesehatan ringan, yaitu paracetamol dan daun mandi dengan diskon 12%. Bundle ini dihitung setelah diskon harian, sehingga diskonnya bisa berlapis. Supaya lebih mudah, pengguna tidak perlu mengetik kode produk satu persatu. Program ini menyediakan bundle map, yaitu peta alias. Misalnya, cukup ketik huruf A, maka program otomatis akan memasukkan produk dalam bundle A ke keranjang belanja. Hal ini juga berlaku untuk bundle B dan bundle C. Kita hanya mengetik B, maka otomatis memasukkan produk-produk dalam bundle B, dan begitu seterusnya. Nah, pada line ini berisi fungsi as bundle K. Fungsi ini bertugas mengenali input pengguna. Jika pengguna mengetik A atau bundle A, maka fungsi mengembalikan kunci A. Begitu juga dengan B dan C. Jika input tidak cocok dengan salah satu bundle, maka hasilnya akan kosong atau non. Lanjut, pada bagian ini berisi fungsi parse pay. Fungsi ini digunakan untuk mengenali metode pembayaran. Jika pengguna mengetik huruf Q atau kris, maka hasilnya adalah metode kris. Jika mengetik T, maka hasil pembayarannya menggunakan transfer. Dan jika mengetik C atau cash, maka hasil pembayarannya adalah cash. Dengan cara ini, program fleksibel membaca input baik singkat maupun panjang. Jadi ringkasnya dari yang saya kerjakan dari line 59 sampai 51 sampai 100 ini itu aturan diskon, mapping diskon harian, daftar bundle alias input bundle, fungsi untuk mendeteksi bundle, dan fungsi untuk mengenali metode pembayaran. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Penjelasan tentang LAN 101 sampai 150. LAN 101 sampai dengan 103 adalah awal fungsi main atau program utama dimulai dengan fungsi main. Pertama, program menampilkan judul kasir penuh dan mencetak waktu saat ini, lengkap dengan tanggal, jam, menit, dan detik.
Line 105 sampai 108 menampilkan daftar produk. Program mencetak tabel berisi kode, nama, kategori, dan harga semua produk yang tersedia. Data diambil dari dictionary prod yang sudah dibuat sebelumnya, lalu diformat agar rapi. Line 111 sampai 112, input adalah input nama pembeli. Pengguna diminta memasukkan nama pembeli. Jika tidak diisi, secara otomatis program akan menuliskan nama tanpa nama. Line 115 sampai 121 adalah NIM tetap dan pengecekan ganjil genap. Di sini NIM ditetapkan tetap, yaitu 250508741166. Program kemudian mengambil 3 digit terakhir dari NIM untuk menentukan apakah NIM tersebut ganjil atau genap. Informasi ini penting karena diskon harian hanya berlaku jika NIM berakhiran angka genap. Kalau NIM kurang dari 3 digit, program langsung dihentikan dengan perintah SYS.exit. Line 124 sampai 125 adalah input status mahasiswa teknik elektro. Program menanyakan apakah pembeli adalah mahasiswa S1 teknik elektro. Pengguna bisa menjawab dengan huruf Y atau T. Jawaban Y maka nanti berhak mendapatkan tambahan diskon 5%. Line 127 adalah input tanggal lahir. Pengguna diminta memasukkan tanggal lahir dalam format tanggal dan bulan. Input ini bersifat opsional, tapi jika cocok dengan tanggal hari ini, maka diskon ulang tahun 5% akan diberikan. Line 130 sampai 136, pemilihan metode pembayaran. Program menampilkan pilihan metode pembayaran, Q untuk kris, T untuk transfer, dan C untuk cash. Lalu dilakukan validasi dengan fungsi parse pay. Jika input salah, maka program meminta ulang sampai input valid. Line 139 sampai 150 adalah input item keranjang belanja. Bagian ini adalah awal dari proses memasukkan barang ke keranjang. Program menampilkan instruksi bahwa pembeli bisa dihentikan dengan mengetik huruf S. Setiap pengguna mengetik kode barang, program akan memeriksa apakah kode tersebut benar. Jika kode salah, program menampilkan pesan kode tidak ada. Jika benar, program akan menanyakan jumlah barang. Proses ini berulang sampai pengguna mengetik huruf S atau selesai. Jadi, ringkasnya, line 101 sampai 150 berisi tampilan awal program, input data pembeli, validasi NIM genap atau ganjil, status mahasiswa, tanggal lahir, metode pembayaran, dan awal proses memasukkan barang ke keranjang.
penjelasan line nomor 21 sampai line nomor 244, line 201 sampai 211, yaitu diskon bundle. Diskon kedua, program mulai menghitung diskon bundle setelah diskon harian diterapkan. Untuk setiap bundle yang didefinisikan, program menghitung jumlah set yang bisa terbentuk dari keranjang belanja. Kalau ada set yang valid, nilai total set dihitung dengan harga efektif setelah diskon harian, lalu dipotong sesuai persentase bundle. Potongan ini ditambah ke variabel D2 dan detail bundle dimasukkan ke list detail B untuk ditampilkan di struk nanti. Line 213 sampai 216, diskon prodi teknik elektro atau diskon ketiga. Jika pembeli tadi menandai dirinya sebagai mahasiswa S1 teknik elektro, maka setelah diskon bundle masih berlaku tambahan potongan sebesar 5% dari sisa total belanja. Nilainya ditambah ke variabel D3. Line 218 sampai 220, diskon ulang tahun, diskon keempat. Jika pembeli mengisi tanggal lahir, program mencetak apakah hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya atau tidak. Kalau cocok, maka akan ada potongan tambahan 5% dari total setelah diskon prodi. Nilainya dimasukkan ke variabel D4. Line ke-22, hitung total akhir. Setelah semua potongan dihitung berlapis, total akhir transaksi disimpan ke variabel total. Dan line nomor 225 sampai line nomor 244 adalah cetak struk transaksi. Bagian ini mencetak struk lengkap ke layar. Ditampilkan garis pembatas, judul struk, waktu transaksi, NIM, dan status genap ganjil, status mahasiswa teknik elektro, dan metode pembayaran. Lalu, daftar barang yang dibeli termasuk kode, nama, kategori, jumlah, dan subtotal masing-masing. Setelah subtotal, program menampilkan rincian diskon jika ada, seperti diskon harian, diskon bundle, diskon prodi, dan diskon ulang tahun. Jika pembayaran cash, program menuliskan bahwa diskon tidak berlaku. Di akhir program menampilkan total bayar dengan format rupiah. Jadi ringkasannya pada line 201 sampai 244 adalah berisi seluruh perhitungan diskon berlapis, maupun itu diskon bundle, prodi, ulang tahun, lalu mencetak struk transaksi lengkap ke layar sebagai output akhir. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.